Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat. Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan membahas surat Al-Fatihah, dan kita akan masuk di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang isi ayatnya sangat banyak dan panjang, termasuk surat yang paling panjang. Al-Baqarah itu kalau kita melihat terjemahan adalah diartikan dengan sapi betina. Kenapa dinamakan dengan Al-Baqarah? Karena di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ini ada pembahasan tentang sapi betina. Jadi penamaan surat, peletakan ayat, ya, termasuk tartib ayat, tartib surat, itu sifatnya tauqifi, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan langsung dari malaikat Jibril seperti itu, sehingga penamaan surat, peletakan ayat, ya, atau tartib ayat atau juga tartib surat itu sudah ditentukan dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Uniknya setiap surat itu mempunyai fadhail atau keutamaan. Jadi setiap surat punya keutamaan masing-masing. Ada keutamaan surat Al-Fatihah, kemarin kita sudah membahasnya. Begitu pula dengan surat Al-Baqarah ini mempunyai keutamaan. Kita nanti akan mengawali kajian kita dari keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Di antaranya yang pertama adalah satu hadis yang diriwayatkan an Abi Umamah Al-Bahili. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa in akhadaha barokatun. Siapa saja yang membacanya maka akan dapat berkah. Wa tarokaha hasaratun. Dan siapa saja yang meninggalkannya, tidak mau membaca surat Al-Baqarah, maka rugi. Wala yastati'uha al-batolatu. Maka kata Rasulullah, tidaklah seseorang akan dikuasai oleh al-batolatu. Qala al-Muawiyah, Muawiyah menyebutkan al-batolatu itu adalah as-saharatu, yaitu sihir. Jadi seseorang yang rutin membaca surat Al-Baqarah, satu, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia tidak akan dikuasai oleh sihir. Ya. Dia sulit diganggu oleh setan, jin, para dukun dan yang lainnya. Ini yang pertama di antara keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ma min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarati. Tidaklah ada satu rumah, tidaklah ada rumah yang mana rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Illa kharaja minas syaitanin walahu durratun. Tidaklah setan itu akan pergi atau kabur dalam keadaan terkentut-kentut, Pak. Ya, ngacir bahasa Jawanya apa, Pak? Kabur gitu. Dia kabur, terbirit-birit. Ya. Kenapa? Karena di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Di antara keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Jadi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu kalau di rumah serasa sumpek, ya, atau mungkin mau ibadah serasa males, mau sholat tahajud males, mau sedekah juga males, mau aktivitas ibadah termasuk juga zikir juga males. Coba diawali atau kita baca surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Karena tadi Rasulullah menyebutkan illa kharaja minas syaitani. Maka setan, ya, kalau satu rumah dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu akan pergi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, man qara'a asrota ayatin. Barang siapa yang membaca 10 ayat,
min suratil baqarati, dari surat Al-Baqarah, filailatin, di malam hari, lam yadkhul dalikal baita syaitanun, maka rumahnya tidak akan dimasuki setan. Ya. Tilkal lailata, pada malam itu, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Jadi siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah ya di malam hari 10 ayat, cukup 10 ayat. Kalau baca semuanya mungkin agak berat nggih Pak, agak berat. Ini Rasulullah baik banget ya. Kalau yang tadi, hadis yang 2 tadi itu tidak menyebutkan berapa ayat. Cuman di hadis yang ketiga ini Rasulullah menyebutkan 10 ayat. Nah, ini saya yakin Rasulullah tahu ini umatnya ada yang sregep ngaji, ada yang malas ngaji ya. Jadi yang malas ngaji minimalnya 10 ayat. Nah kalau 10 ayat nggak bisa, namanya kebangetan. Berarti di bawah malas, super malas untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah menyebutkan siapa saja yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumahnya pada malam itu. Wa man qara'aha, dan barang siapa ya, ini di hadis yang lain kata Rasulullah, arba'an min awaliha, 4 ayat di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dari alif lam mim ya sampai ayat yang keempat. Kedua, wa ayatul kursi, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa ayataini ba'daha, 2 ayat setelahnya. Ayat kursi berarti 2 ayat setelahnya. Setelah ayat kursi apa Pak? Ya, ada yang ingat? Nah nanti ayat kursi 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian wasalasa khawatimaha, dan 3 ayat penutup di surat Al-Baqarah. Berarti 4 tambah berapa? Tambah berapa Pak? 3 terus tambah berapa jumlahnya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayat ya, berarti 10 ayat. Jadi kalau nggak bisa baca yang semuanya, 1 surat dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, maka paling minimal membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ibu-ibu kira-kira dirutinkan bisa nggak Bu? Bapak-bapak, insya Allah ya, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa dirutinkan setiap hari, mau siang ataupun malam hari ya. Di antaranya tadi adalah lam yadkhul dalikal baita syaitonun, maka setan itu tidak akan masuk ke dalam rumahnya ya. Jadi setan tidak bisa masuk ke dalam rumah kita yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi itu diantara keutamaan seseorang yang membaca surat Al-Baqarah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas
berkenaan dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Kita akan membahas 2 ayat pada kesempatan malam kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang alif lam mim, ya. Alif lam mim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ayat ini disebut dengan huruful muqatta'ah, ya. Ayat yang mana hurufnya itu dibaca dengan terputus-putus atau secara dieja, ya, secara dieja. Ayat ini menurut para ulama ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, kehebatan Al-Quranul Karim. Para ulama ketika menafsirkan ayat atau huruf muqatta'ah ini biasanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang tahu maksud dan tujuan dari ayat itu, ya. Maksud dan tujuan dari ayat itu. Kalau tidak salah itu ada sekitar 29. Ada 29. Hurufnya sekitar ada 14 huruf. Ada alif lam mim, ada toha, ada yasin, ada tosin, ada alif lam ro, ada nun, ada qaf, dan yang lainnya. Jadi itu dinamakan dengan huruful muqatta'ah. Tafsirannya seperti apa? Tafsirannya mayoritas para ulama itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang tahu maksud dan tujuan dari ayat tersebut, ya. Itu tafsiran para ulama. Meskipun para ulama ada yang menyebutkan itu termasuk dari nama surat, tapi mayoritas para ulama yang lebih kuat yaitu mengembalikan maksud dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, ya, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, hidayah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu, anna dzalika bimakna hada. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dzalika itu maknanya adalah hada, maksudnya ini kitab, ya, ini kitab. Al-kitabu Al-Quran, yang dimaksud dengan Al-kitabu dzalikal kitabu, ya, kitab itu maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Jadi yang dimaksud Alkitab di ayat yang kedua ini bukan Taurat, bukan Injil. Meskipun ada sebagian riwayat yang menyebutkan yang dimaksud dengan Alkitab di sana adalah
Taurat dan Injil, tetapi itu adalah pendapat yang dipaksakan, ya. Mala ilma lahu bihi, kata Ibnu Katsir, itu pendapat yang tidak ada ilmunya atau pendapat yang tidak kuat. Jadi yang dimaksud dengan dzalikal kitabu di sana itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi Allah menurunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan siapa saja yang membacanya maka bernilai ibadah. Maka di antara keutamaan Al-Qur'an itu adalah satu, berpahala siapa saja yang membacanya. Tidak ada bacaan yang paling banyak pahalanya kecuali Quran. Bapak dan Ibu mau baca buku apa saja, ya, baca koran, baca buku, pahalanya tidak bisa melebihi pahala membaca Al-Qur'anul Karim. Yang mana kata Rasulullah, satu hurufnya itu kita akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pahala sebanyak 10 kebaikan. Kalau kita membaca bismillah berarti berapa kebaikan? Membaca Al-Fatihah berarti berapa kebaikan? Ditambah membaca surat-surat yang lain berarti kebaikan atau pahala yang kita dapatkan di dalam membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali. Yang kedua, syafi'an li ashabihi, Al-Quran itu jadi syafaat. Jadi apa, Pak? Jadi syafaat itu penolong ketika kita sulit, ya, dalam keadaan sakaratul maut, maka Quran jadi penolong. Ketika kita di alam kubur, maka Al-Quran jadi cahaya. Ketika kita di padang mahsyar dikumpulkan, Al-Quran juga menjadi penolong kita. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari jangan lupa baca Quran. Kira-kira Bapak Ibu hatam Qurannya setahun berapa kali, Pak? Bapak-bapak berapa kali, Pak? Ibu-ibu berapa kali, Bu? Sekali bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya. Setahun sekali, alhamdulillah lah, ya. Masih bisa hatam setahun sekali. Nanti ditingkatkan, ya, mungkin setahun 2 kali, setahun tiga kali, seperti itu. Karena tadi Quran itu pahalanya banyak, kemudian jadi syafaat, baik itu syafaat kita di dunia ataupun nanti syafaat kita di akhirat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Di sini disebutkan la syakka fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Quran itu semuanya benar, mutawatir. Dan kita tidak usah bertanya, ini ayat benar apa enggak usah. Karena status ayat Quran,
ya, dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bisa dipastikan kebenarannya. Maka seorang muslim, seorang yang beriman, wajib beriman dan percaya dan membenarkan semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Harus sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita pelajari Quran, kita pahami Quran, kita taat kepada Quran. Kan kita sering dengar Al-Quran itu jadi pedoman, betul nggak Pak? Quran itu jadi pedoman. La raiba fihi artinya adalah la syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quranul Karim. Itu tidak ada keraguan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak percaya kepada Quran sedikit pun. Itu disebut dengan orang kafir. Yang kedua, ada orang munafik. Nah, orang munafik ini mudabdabina baina dzalika, ya. Kalau ada keuntungan ngaku Islam, ya. Kalau keuntungannya di orang kafir, ikut-ikut orang kafir, orang nggak jelas. Jadi hidupnya itu tergantung keuntungan. Mereka menjual agama, menjual agama. Orang-orang munafik inilah termasuk orang-orang yang ragu kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga mereka bisa meninggalkan Allah dan Rasulnya kapanpun selagi ada keuntungan, ada duit, ya. Kalau ada duit, kalau ada keuntungan, dia tinggalkan agama Islam, ikut dengan orang-orang kafir. Yang ketiga adalah orang mukmin, orang yang beriman atau orang yang soleh. Orang yang beriman ini adalah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin kepada Al-Quran, yaitu orang-orang yang soleh, as-solihin. Kita pernah membahas di kesempatan yang lalu, di antara orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mereka adalah as-solihin, orang-orang soleh. An'amta alaihim, itu adalah orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Ya, orang-orang soleh itu adalah, ya, Ibnu Hayyan menyebutkan dalam kitab Bahrul Muhit, orang soleh itu adalah alladzi yakunu sholihan fi i'tiqadihi wa amalihi. Orang soleh itu adalah satu orang yang benar, ya, orang yang benar akidahnya dan benar amalnya, itu disebut dengan orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan orang duitnya banyak, jabatannya tinggi, bukan. Tapi yang paling penting adalah orang soleh itu satu, akidahnya benar. Itu yang paling penting. Keyakinannya kepada Allah itu benar. Dua yang harus diperhatikan, minasyirki, terlepas dari kesyirikan. Kalau akidahnya pengen benar itu satu, terlepas dari syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Yang kedua, minat taskik fil akidah, keraguan-raguan di dalam akidah, ya, keraguan-raguan di dalam akidah. Karena ada dan banyak orang-orang yang mengaku Islam
tetapi ragu terhadap ajaran Islam sendiri, ya, ragu terhadap ajaran Islam sendiri. Contoh misalkan ada buku dan tulisan, ya, buku dan tulisan yang judulnya indahnya kawin sesama jenis, coba. Itu yang nulis mahasiswa. Yang nulis siapa? Mahasiswa jurusan syariah. Ya, jurusan syariah. Jurusan syariat, Pak. Jurusan agama, ya. Jurusannya ilmu agama, bahkan syariah, tapi tulisannya indahnya kawin sesama jenis. Coba bayangkan. Dia mungkin sholat, dia juga mungkin ikut puasa, ya, dia juga bersahadat, tapi tadi ragu terhadap ajaran Islam, tashkik, yaitu orang yang menebar keraguan terhadap ajaran Islam. Indahnya kawin sesama jenis. Kemudian juga banyak orang yang mempertanyakan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kenapa sih perempuan kalau sholat berjamaah nggak boleh jadi imam, laki-laki boleh gitu, Pak? Itu mereka menggugat, Pak. Harusnya kan perempuan boleh jadi imam, harusnya perempuan boleh jadi imam. Jadi digugat, pengennya setara. Kalau sholat berjamaah kayak tadi kita sholat isya, kalau laki-laki boleh menjadi imam, kenapa perempuan juga nggak boleh? Harusnya perempuan juga boleh jadi imam itu. Nah, itu tuh ragu-ragu terhadap ajaran Islam. Kemudian juga, ya, kalau laki-laki rambutnya boleh terlihat, kenapa sih perempuan harus ditutup tuh? Kenapa perempuan rambutnya harus ditutup, harus pakai jilbab, harus pakai kerudung, sedangkan laki-laki boleh kelihatan? Harusnya ya sama, ya, laki-laki boleh kelihatan, perempuan juga boleh kelihatan. Mereka menggugat hal seperti itu, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas Allah menyebutkan tentang perintah menutup aurat laki-laki dan perempuan ada perbedaan, ya. Jadi banyak dipertanyakan tentang hal-hal seperti itu, termasuk tentang apakah benar Al-Quran itu tidak ada kesalahan, ya. Mereka mempertanyakan tentang apa? Tentang hukum-hukum Islam, yang kata mereka hukum Islam itu kejam, ya, melanggar hak asasi manusia. Jadi mereka itu mengaku Islam, bahkan sekolah jurusannya jurusan Islam, tetapi pemikiran orang-orang barat yang mana mereka merusak Islam. Ini yang disebut dengan Ghazwul Fikri, perang urat saraf. Ya, kalau di kita ini, Pak, di Indonesia, mungkin kita tidak perang seperti di zaman dulu, di zaman Belanda, mengangkat senjata. Tetapi kita sedang perang, yaitu perang pemikiran. Bagaimana generasi-generasi atau kaum muslimin ini dirusak pemikirannya. Bentuknya ada 4. 1, tashkik, biar orang Islam itu ragu-ragu terhadap ajaran Islam. Ragu-ragu terhadap ajaran Islam. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mencuri, korupsi di dalam Islam, hukumannya apa, Pak? Potong tangan.
Asyariqu wasyariqatu faqta'u aydihima. Potong tangannya. Kira-kira setuju nggak Pak? Ibu setuju? Ragu kan? Serem. Bapak setuju Pak? Bingung. Setuju ya? Karena yang berbicara Quran. Ya. Sekarang orang korupsi miliaran, triliunan, masuk penjaranya enak. Ya. Ada televisinya, kasurnya juga enak. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun keluar, duitnya masih banyak. Coba satu dipotong tangannya, disiarkan di televisi, besok itu pejabat kalau mau ngambil duit orang, duit rakyat, itu pasti mikir. Benar nggak Pak? Setuju nggak Pak? Setuju. Tapi kalau ada orang yang ragu dalam hatinya, itu kan serem, ya, melanggar hak asasi manusia. Di Cina lebih serem. Orang korupsi diapain Pak? Tembak, hukum mati. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam itu dijadikan biar ragu-ragu terhadap ajarannya, ya, biar ragu-ragu. Yang kedua, taswih itu pengkaburan, melabeli Islam dengan citra yang buruk, label citra yang buruk. Jadi Islam itu oleh orang-orang barat sana dilabeli dengan label yang buruk. Satu, teroris, ya. Ciri-ciri teroris, jenggotan. Saya alhamdulillah jenggotnya dikit Pak, berarti bukan teroris. Kedua, apalagi Pak, jidatnya hitam. Alhamdulillah saya jidatnya nggak hitam. Terus apalagi cingkrang celananya dan yang lainnya, ya. Padahal itu semuanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sengaja orang kafir mencitrakan buruk, ya, biar orang Islam itu biar orang Islam itu pemikirannya kabur terhadap ajaran Islam, sehingga tidak pede, ya, tidak pede terhadap ajarannya sendiri, ya, tidak pede terhadap identitas keislamannya. Itu tujuan orang kafir. Yang ketiga, tadwib itu adalah mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran orang-orang kafir. Jadi dicampur aduk. Sehingga ajaran Islam itu rusak, sudah tidak murni lagi, ya. Yang keempat, tagrib itu adalah pembaratan. Bagaimana orang Islam itu meskipun mereka Islam tapi identitas dan perilakunya seperti orang barat. Nah, itu tujuan mereka Pak. Satu, yang didengarkan senengnya musik-musik, nyanyi-nyanyian. Bapak Ibu bisa cek tuh, anak-anak muda senengnya dengerin ngaji, dengerin ceramah, apa dengerin musik metal. Kira-kira mana nih anak muda nih? Ya. Jadi bagaimana orang Islam itu meskipun dia Islam tetapi perilakunya seperti orang-orang barat. Yang perempuan dia Islam, bahkan dia bisa syahadat, tetapi suruh pakai jilbab nggak mau,
pakainya pengennya yang ketat-ketat, auratnya yang kelihatan. Itu adalah ghazwul fikri, perang urat saraf, merusak cara berpikir, merusak cara pandang orang Islam sehingga ingin seperti orang barat. Sekarang orang kalau ada audisi nyanyi dangdut, yang daftar banyak nggak Pak? Ya ribuan Pak, mungkin jutaan dari seluruh pelosok negeri, dari Aceh sampai Papua pada daftar untuk jadi artis. Jadi apa Pak? Jadi artis, jadi penyanyi. Nah sekarang kalau ada lomba hafalan Quran, banyak nggak Pak? Dikit ya, sangat sedikit ya. Itu diantara apa? Diantara tujuan orang barat. Maka dikirimlah program-program dari barat seperti apa itu, Indonesia Idol. Di Amerika ada untuk mencari bakat ya, bakat nanti jadi penyanyi gitu ya. Di Indonesia juga sama, dicari ya nanti jadi penyanyi, sehingga banyak anak-anak muda, anak-anak mudi yang terobsesi pengen jadi penyanyi. Nah ini diantara apa? Diantara merusak akidah. Satu, akidah kita itu harus terhindar dari kesyirikan. Yang kedua, harus terhindar dari taskik, yaitu dari keraguan-raguan di dalam akidah. Sarananya apa? Ghazwul fikri ini sarananya satu, media sosial, baik itu televisi atau media yang lainnya. Ibu bapak punya anak bisa joget, itu dari mana? Hah? Dari mana Pak? Bapak ibu punya cucu nggih? Itu mereka bisa joget, itu dari mana? Dari HP. Kalau dulu dari televisi, sekarang dari HP, atau mungkin dari TikTok dan yang lainnya. Anak-anak ya seumuran ya mungkin berapa tahun, masih kecil, mereka sudah bisa joget bergoyang-goyang ya, karena lihat media sosial. Sehingga media sosial jadi tuntunan mereka ya, jadi tuntunan mereka. Mereka bisa nyanyi, bapak ibu punya anak bisa nyanyi masih kecil, itu dari mana? Dari mana Pak? Dari HP. Dari HP. Nah, jadi sarana mereka untuk merusak ya atau ghazwul fikri, perang urat saraf ini, satu lewat media, kedua lewat hiburan. Lewat apa? Hiburan. Kalau ada konser dangdut, itu anak muda yang hadir banyak nggak Pak? Banyak. Kalau ada pengajian sedikit. Lewat hiburan-hiburan, termasuk juga lewat pendidikan. Maka carikan pendidikan yang terbaik untuk anak dan cucu kita, gitu Pak ya. Carikan pendidikan yang terbaik. Kalau bapak ibu tidak bisa mengajari mereka sholat, baca Quran, adab dan akhlak, maka sekolahkan, cari sekolah yang terbaik, biar mereka bisa sholat, biar mereka bisa baca Quran, bahkan bisa punya hafalan Quran, bahkan mereka tahu adab-adab di dalam Islam. Itu kewajiban orang tua ya, karena tadi ghazwul fikri termasuknya sarananya adalah melalui pendidikan. Tujuannya
merusak akhlak. Tujuannya apa, Pak? Merusak akhlak. Akhlak rusak. Ya. Perzinahan di mana-mana. Minuman khamar di mana-mana. Ya. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Judi sekarang di mana-mana. Pernah satu hari datang seseorang ke tempat saya. Jadi dia mengeluhkan anaknya itu sedang kuliah, Pak. Saya setiap semester ngirim uang jajan, uang semesteran. Taruhlah misalkan uang semester misalkan 7 juta, 6 juta ya, satu semester. Tapi kok setiap semester itu ada tagihan terus dari kampus, ya dari kampus. Padahal saya sudah nitipkan ke anak untuk bayar. Ketika diselidiki ternyata anaknya kecanduan judi online. Kecanduan judi online. Jadi duit orang tuanya harusnya buat sekolah, buat bayar ke kampus, malah habis buat judi online. Ya. Itu mungkin satu kisah yang sampai ke saya. Pastinya masih banyak kisah, cerita-cerita orang tua yang mungkin anaknya terjangkit atau kecanduan judi online. Saya yakin masih banyak. Belum dengan pergaulan bebas, perzinahan dan yang lainnya, belum dengan minum khamr, narkoba dan yang lainnya. Ya. Maka solusinya, kata saya, solusinya adalah agama, Pak. Solusinya apa? Agama Islam. Ya. Suruh ngaji, suruh belajar Islam, carikan komunitas yang baik. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Di antara doa Nabi Ibrahim itu doanya nggak cuman doa minta anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin, betul. Tetapi ada doa yang lain, Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kepadaku ilmu atau hikmah, wa alhiqni bisolihin, dan gabungkanlah aku, pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Jadi nggak cuman minta anak soleh, tapi minta kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu akan membawa kita ke surga, ya, membawa kita ke surga. Kita kumpul kayak gini nih, Mbak. Itu suatu hari nanti, di akhirat nanti, itu akan saling menarik ke dalam surga dan menjadi saksi. Ya Allah, saya bersaksi dulu dia sholat berjamaah dengan saya, dan dulu dia ikut pengajian malam Senin dengan saya. Jadi saksi kebaikan. Tapi kalau orang-orang jelek dalam kemaksiatan, maka itu akan saling mendorong masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la raiba fihi maksudnya adalah la syakka fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, ya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, yakni nuron lil muttaqina, yaitu adalah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu
adalah cahaya, ya, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tadi Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, yang selanjutnya Quran itu menjadi cahaya, menjadi cahaya. Cahaya itu kalau di dunia menjadi cahaya kebaikan, cahaya keberkahan, cahaya rahmat dari Allah. Kalau dalam alam kubur menjadi cahaya di dalam kubur kita, kemudahan di alam kubur. Di akhirat berarti menjadi cahaya kemudahan dalam urusan kita di akhirat nanti. Itu Quran. Ada satu doa nanti kita hafal bareng-bareng di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, agar cahaya Allah memberikan cahaya yang sempurna, cahaya yang sempurna. Nanti kita baca dan kita hafalkan. Nanti Bapak dan Ibu ikutin saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurona Rabbana atmim lana nurona Rabbana atmim lana nurona waghfir lana Rabbana atmim lana nurona waghfir lana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Coba ibu-ibu nggih bareng-bareng 1 2 3. Ya 30 nilainya. Bapak-bapak Pak jangan kalah sama ibu-ibu. 1 2 3 monggo. Nggak ada suaranya gimana? Ibu-ibu lebih banyak nilainya meskipun ya kacau juga ya. Jadi Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi doa ini nanti bisa dilihat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, yaitu kita meminta kepada Allah agar disempurnakan cahaya kita, ya, dan diampuni dosa-dosa. Kenapa kita minta kepada Allah agar disempurnakan cahaya? Karena ini menjadi identitas. Jadi identitas kita. Gini, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainal umami?" Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau membedakan atau mengetahui umatmu di tengah umat yang begitu banyak?" Karena suatu hari nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat, di padang mahsyar itu, semua nabi punya umat masing-masing, dan semua manusia dari Nabi Adam sampai terakhir itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui itu adalah umat kamu? Ya. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, yang pertama, gurrul muhajjalina min atharil wudu. Kata Rasulullah, aku akan mengenali umatku dari cahaya bekas wudu mereka. Ya, cahaya bekas wudu. Jadi di antara sunnah ketika berwudu adalah dilebihkan dari batas yang ditentukan. Misalkan kita wudu sampai sikut, maka dilebihkan sedikit, maka itu akan menjadi cahaya. Dilebihkan sedikit, ya. Maka Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas wudunya itu. Semua bekas wudu atau anggota badan yang kita basuh di dalam berwudu itu akan menjadi identitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sehari wudunya berapa kali, Pak? Kalau mau sholat, ya, ditambah. Mau berangkat kerja wudu dulu. Ustaz, saya kan kerjanya di sawah, usah wudu dulu. Yang enggak apa-apa. Mau berangkat ke sawah, ya, ke kebun, apa orangnya deres nggih, Pak? Banyak yang deres ini, Pak. Alhamdulillah. Mau deres, ya, wudu dulu. Ini betul, mau ngarit itu. Mau ngarit wudu dulu. Gitu. Ya. Mau kerja di pabrik wudu dulu. Karena dengan wudu itu menjadi identitas umat Nabi Muhammad. Kalau orang nggak pernah wudu, itu nanti Nabi Muhammad nggak kenal sama kita, Pak. Nah, meskipun kita ngaku-ngaku, wahai Rasulullah, aku adalah umatmu, kata Rasulullah, enggak. Umatku itu punya tanda. Tandanya apa? Air wudu. Makin banyak wudu, makin terang, makin jelas identitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, a'rifuhum annahum yu'tunal kutubahum biaimanihim. Aku akan tahu umatku karena mereka diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Gitu, Pak. Kira-kira pengen dari sebelah kanan apa dari sebelah kiri, Bu? Kanan. Yang disebut dengan ashabul yamin. Orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Itu menjadi identitas tuh. Jadi tanda itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi nanti kalau ada orang yang dikasih catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakang, maka dia bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad akan mengenali umatnya karena apa? Pancaran dari wajah mereka, dari bekas sujud mereka. Coba. Makin banyak kita sujud kepada Allah, makin jelas identitas kita. Min asaril wujud, min asari sujud, bekas sujud itu bukan hanya dari kening atau jidat yang hitam, ya. Tetapi yang paling penting kata para ulama, min asari sujud itu berbekas di dalam hati dan kekhusyuan di dalam
sholat gitu Pak. Jadi meskipun jidatnya itu tidak hitam, dah hitam nih Pak nih. Jadi nanti ini biar ada bekas sujudnya, kalau sujud agak digosrok-gosrokin. Jadi ndak usah pengen jidatnya hitam. Karena kulit manusia itu kan berbeda-beda nggih Pak. Ada yang sensitif kalau terkena mungkin benda ya, atau terkena karpet sehingga mudah mungkin luka, kemudian ada bekas hitam. Ada juga mungkin yang kulitnya tebal ya, dia mau sujud berapa juta kali atau sujud di tempat sekasar apapun tidak ada bekasnya. Jadi yang paling penting bekas sujud itu adalah di dalam hati. Orangnya tambah baik ya, tambah baik, kemudian tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bekas sujud ya. Sehingga perbanyak sujud. Ada sujud di dalam sholat. Terus sujud apa lagi? Sujud sahwi kalau salah dalam sholat. Ada sujud syukur. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, jangan lupa sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akan menjadi identitas atau akan menjadi ya orang yang diketahui itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Jadi akan diketahui dari apa? Pancaran yas'a baina aidihim ya. Jadi dari pancaran cahaya yang ada pada dirinya ya, menjadi cahaya atau pancaran cahaya ya. Jadi penting kita meminta kepada Allah agar disempurnakan cahaya tadi. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 tadi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena menjadi identitas kita nanti. Kita itu dikenali oleh Nabi Muhammad karena ada cahaya. Ya, ada cahaya yang terpancar dari diri kita, dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad bisa mengenali kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan nuron ya. Nuron lil muttaqina, hudal lil muttaqin, nuron lil muttaqina, yaitu cahaya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering-sering meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada kita semua. Jadi ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membahas dua ayat. Satu Alif Lam Mim, yang kedua adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi di dalam membaca di ayat yang kedua ini ya, itu dibaca atau diputus bacaannya, ada yang la raib, ada yang di fih ya. Dzalikal kitabu la raib, ada juga yang membaca dzalikal kitabu la raiba fih ya. Kemudian nanti dilanjut hudal lil muttaqin ya, menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir, la raiba fihi, ya, la raiba fihi, di dalam membaca ayat yang kedua ini lebih utama, ya, lebih utama diputus atau dipotong pada la raiba fihi. Kemudian nanti baru hudal lil muttaqin. Ini menurut kalau di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kajian pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepadanya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan petunjuk sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.